hadir secara pribadi dan menugaskan kami dari bagian program untuk mengikuti diskusi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, berbicara strategi membangun sumber daya manusia, kami selalu memfilosofikan pembangunan sumber daya manusia yang unggul, yang berdaya saing, yang berkarakter, yang macam-macam, yang jadi visi dan misi pemerintah daerah, pemerintah pusat sampai di sekolah. Filosofinya ibarat kita menanam satu benih tanaman menjadi sebuah pohon yang besar, yang berbuah manis, yang berbuah enak, yang bisa kita nikmati hasilnya, tidak terlepas dari upaya yang keras untuk merawat tanaman itu, merawat pohon itu dari kecil, dari benih, disiram, dipupuk, diberi ini, diberi itu sampai berbuah manis. Sama seperti kita berbicara pembangunan sumber daya manusia. Ketika kita mengharapkan generasi kita memiliki daya saing, memiliki keunggulan, memiliki kecerdasan, memiliki karakter, termasuk generasi emas di tahun 2045, tidak terlepas dari peran kita hari ini. Permasalahan yang belum tuntas di Kabupaten Batang dari 4 pilar pendidikan yang mulai dari pemerataan akses pendidikan, kualitas, relevansi, sampai daya saing. Jadi sebelum ngomong daya saing harus melewati pemerataan akses terlebih dahulu, baru berbicara kualitas, baru berbicara relevansi, baru ngomong daya saing. Masalah pemerataan akses di Kabupaten Batang saja belum tuntas, sehingga menyisakan pada kesempatan hari ini angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Batang yang masih rendah, angka pengangguran yang masih tinggi, angka kemiskinan yang dan seterusnya dan seterusnya. Karena pilar pertama belum tuntas. Apa itu pemerataan akses? Pemerataan akses itu tidak penyediaan dan pemerataan akses tidak hanya tersedianya sekolah, tidak, tetapi jalan menuju sekolah, transportasi menuju sekolah, keberadaan sekolah di tiap-tiap kecamatan ini saja belum merata. Ini persoalan pertama di Kabupaten Batang. Tadi disampaikan data di sana, kenapa angka partisipasi kasar pendidikan menengah kita masih rendah? Ya jelas rendah. Wong SMA, SMK, madrasah aliyah di Kabupaten Batang saja belum merata dan belum tersedia. Kalaupun tersedia, lokasinya dekat-dekat, sehingga yang jauh tidak bisa mengakses, numpuk di salah satu wilayah. Ini juga menjadi persoalan. Bahkan ada kecamatan yang belum ada SMA atau SMK negerinya. Berarti kan peran pemerintah itu belum memfasilitasi sampai kecamatan tersebut. Ini jadi persoalan. Padahal daya lulusan SMP di lokasi tersebut itu cukup tinggi. Contoh, lulusan SD itu ada 12.000, ditampung di SMP, MTS itu daya tampungnya 8.000, itu sudah menyisakan 2.000. Dari 8.000 lulusan SMP ditampung di SMA, SMK berapa yang daya tampung SMA, SMK? 6.000. Nah, sisanya itu kemana? Nah, sisanya ini kan berpotensi menjadi anak tidak sekolah. Jadi kita hari ini tuh pemerataan akses, Mas Bagus, belum tuntas, sehingga ketika ngomong IPM rendah gara-gara rata-rata lama sekolah, ini bukan kemudian kerjanya dinas pendidikan lambat dan enggak. Kerjanya dinas pendidikan hari ini tuh ditonton 20 tahun yang akan datang. Kenapa? Karena anak yang kami didik di SD dan SMP yang usianya 13 tahun ini baru diukur rata-rata lama sekolahnya ketika mereka usia 20 tahun. Jadi hasil rata-rata lama sekolah hari ini itu hasil kerjanya bapak ibu yang sudah pensiun di dinas pendidikan. Jadi rata-rata lama sekolah itu merupakan kinerja jangka panjang. Kalau tahunan tidak bisa diukur. Terlebih kewenangan pemerintah daerah dibagi-bagi. Kabupaten ngurusi PAUD, SD, SMP, kesetaraan. Yang provinsi ngurusi SMA, kemudian Diksus, LB. Ini juga menjadi satu permasalahan ketika kita mau meningkatkan angka partisipasi di kecamatan tulis harus kami bangun sekolah, kami nggak bisa bangun, Pak, Kabupaten Batang. Harus komunikasi sama provinsi. Tanah sudah kita sediakan di sana, FS juga sudah dilakukan. Tapi provinsi
Wong provinsi saja masih gabung-gabungin sekolah kok banyak yang di merger kok, alasannya seperti itu. Padahal di sana kita mau butuh, di sana ada lulusan 4 SMP, MTS yang tidak bisa dapat sekolah. Kalau sekarang ada zonasi, ke Subah kesulitan, ke sana kesulitan, ke SMP harus punya nilai yang bagus dan seterusnya. Nah, ini kesenjangan itu. Selain itu, akses juga dipengaruhi oleh kondisi sarpas yang ada di wilayah Kabupaten Batang, yang mulai dari pantai, daratan, pegunungan, yang ada di Pucuk misalnya Bawang sana, mengakses ke SMA 1 Bawang atau SMK swasta Bawang sana, jalan yang berliku, tidak ada transportasi umum, itu juga menjadi faktor-faktor yang belum tuntasnya ketersediaan akses ini. Jadi akses saja belum selesai, apalagi berbicara mutu, kualitas. Bagaimana kita meningkatkan kualitas pendidiknya, kualitas lulusannya, kemudian karakter lulusannya. Ini jadi PR bersama. Namun kita tidak berkecil hati dari pemerataan akses. Yang penting karena kewenangan pemerintah daerah ada di ranah PAUD, SD, SMP, dan kesetaraan, kami mencoba untuk meningkatkan pemerataan akses ini. Setiap desa harus ada SD, sudah ada. Setiap kecamatan minimal ada SMP, sudah ada lebih dari 1. Nah, tinggal yang SMA ini yang belum bisa kami jangkau. Karena bukan kewenangan kami punya kewenangan di kesetaraan. Ya udah deh, sing ora sekolah di SMA SMK kita tawarkan di kesetaraan, karena setara sekarang paket C-nya. SKB kita buka besar-besaran kesetaraan, kemudian PKBM juga kita alokasikan, sampai pemerintah Kabupaten Batang memberikan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik pendidikan menengah dan mahasiswa yang berprestasi dari keluarga miskin. Itu saja kami konsultasi ke provinsi, boleh nggak nih, bukan kewenangan kami tapi kami mau berikan bantuan. Padahal aslinya SD SMP saja belum tuntas, tapi kita harus menjangkau ke sana untuk anak-anak yang berprestasi dari keluarga miskin agar mereka punya akses, punya biaya yang ringan untuk mengakses pendidikan tinggi. Itu dari akses. Kualitas, berbicara kualitas, untuk menyambut ini Batang Industrial Park, kemudian industri-industri yang ada di Kabupaten Batang, Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Batang itu tidak kemudian ujuk-ujuk lulusan SMA itu wilayahnya pendidikan menengah yang nanti daya serapnya. Kami mencoba menerapkan dari anak-anak PAUD, pembangunan karakternya. Bagaimana anak-anak didik kita yang dominasi awalnya adalah masyarakat agraris menjadi masyarakat yang mengenal industri. Melakukan apa Dinas Pendidikan hari ini? Hari ini di jenjang SD dan SMP ada muatan lokal pendidikan kewirausahaan dasar di SD dan pendidikan kewirausahaan lanjutan di SMP, dimulai dari tahun pelajaran 2022-2023 sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bupati Batang nomor 88 tahun 2021. Di sana dijelaskan bagaimana anak SD kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini diajari jiwa-jiwa kewirausahaan. Jadi bukan kemudian dia seperti mesin input, proses, output, tidak. Tapi mereka diajari jiwanya dulu. Jadi tidak hanya kita mencetak untuk menjadi masyarakat yang industri, hanya mengenal input, proses, output, tidak, tapi mereka mencoba ditanamkan sejak awal. Kelas 1 itu ada muatan lokal, budaya, dan lingkungan. Mereka mengenal lingkungan Batang. Jadi selama beberapa dekade ini tidak ada kurikulum, tidak ada penjelasan bahwa ketika anak kelas 1 itu, anak kelas 2, anak kelas 3 dikenalkan wilayah Batang itu. Sehingga mulai ini kita susun kurikulumnya sesuai dengan kurikulum Merdeka, kita susun buku ajarnya, kita terapkan budaya dan lingkungan, mengenal Kabupaten Batang. Kemudian setelah itu di kelas 4, 5, 6 mereka diajari pendidikan kewirausahaan dasar. Bagaimana mereka melakukan budidaya, bagaimana mereka melakukan kerajinan, bagaimana mereka melakukan
menanamkan jiwa-jiwa wirausaha selain penyelenggaraan pendidikan karakter yang digembar-gemborkan oleh pemerintah pusat, dan dilanjutkan ke pendidikan SMP-nya juga ada pendidikan wirausaha. Itu tugas dinas pendidikan untuk menyiapkan life skill-nya, kemampuan karakternya, jiwanya anak didik kita, sehingga mereka mampu berorientasi, bertransformasi, mengikuti perkembangan zaman. Termasuk metode kurikulum yang kita lakukan pada hari ini, implementasi kurikulum merdeka juga sama-sama untuk menyiapkan generasi emas Indonesia. Yang menjadi persoalan berikutnya, relevansi. Relevansi yang kita hadapi itu lulusan pendidikan menengah kita dengan dunia kerja atau lowongan kerja yang terjadi atau yang tersedia itu juga tidak cukup sama, sehingga muncul pengangguran pendidikan S1 tidak sesuai dengan jenjang pendidikan yang ia tempuh. Bangkir dari SPD sarjana pendidikan, Taylor dari sarjana pendidikan dan sebagainya. Ini masalah relevansi. Jadi gambarannya seperti itu. Dan dinas pendidikan juga di Kabupaten Batang mempunyai beberapa program, nanti bisa kita diskusikan, kita gali bersama. Pada intinya mengantar dari kami di dalam diskusi untuk membangun strategi membangun sumber daya manusia yang berdaya saing ini tidak terlepas dari pilar-pilar dasar meliputi pemerataan akses, kemudian kualitas, relevansi, baru ngomong daya saing dan unggul. Saya kira itu. Yang kami hormati Bapak dan Ibu semuanya, ini diskusi sama nih, serius sampai santai, saya deg-degan ya. Mewakili Ibu Kepala Cabang Dinas untuk bisa hadir bersama Bapak dan Ibu sekalian, sumber daya manusia yang kita miliki ya, khususnya di Batang ini. Dan mohon izin kami menyampaikan data yang ada di kami dulu, Pak Akmal. Untuk tahun 2023 ini kami mempunyai lulusan SMA SMK di kabupaten itu sejumlah 6.123 lulusan. Dari SMK ada 3.923, dari SMA ada 2.200 lulusan, dan itu tersebar di ada 1.594 yang bekerja, kemudian ada 423 yang melanjutkan, kemudian ada 646 yang berwirausaha. Itu yang SMK. Kemudian ada 822 itu dalam masa tunggu, artinya ini mungkin 18 tahun, jadi tidak bisa terserap di ibu kami. Kemudian SMA ada 1017 yang melanjutkan, kemudian yang 1183 juga mungkin dalam masa tunggu atau bekerja atau berwirausaha. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang menjadi pemikiran kita semua bahwa seperti tadi yang disampaikan di awal, bahwa ada peluang kerja di wilayah kita itu sangatlah banyak ya, ada 20.000 lebih, bahkan mungkin lebih dari itu. Sebenarnya kalau dibandingkan dengan lulusan kita, itu artinya kan harusnya sudah diterima semua ya, bisa masuk pulang gitu langsung, tapi nyatanya kok tidak bisa. Nah, itu ada apa di situ. Nah, beberapa hal yang sudah kami kami teliti, kami komunikasikan dengan beberapa pihak yang terkait itu, ternyata seperti pengalaman kami khususnya karena di wilayah kami itu Kendal, Batang, dan Kota Pekalongan itu ada dua kawasan industri besar yang sudah ada, yaitu khususnya di Kendal, pengalaman kami di Kendal dengan KIK, kemudian yang di Batang dengan KITB, dan alhamdulillah kami di KIK itu sudah berjalan dengan baik, koordinasi dengan mereka sudah sangat intens. Itu beberapa permasalahan yang ada di IDUKA adalah mereka mengeluhkan tentang soft skill, kemudian karakter anak-anak didik kita. Artinya sebenarnya kalau skill itu
bisalah kita seperti Pak Yanta yang tadi sampaikan bahwa 3 bulan saja itu insya Allah skill sudah bisa didapat. Nah itu, namun kenapa kok mereka itu tidak bisa langsung masuk ke industri itu? Ada banyak hal, terutama itu tadi karakternya. Nah kita sudah mencoba untuk menggarap itu di sekolah, kemudian di lingkungan, kita mencoba di lingkungan keluarganya, tapi kami rasa itu juga sudah tidak serta-merta, karena kita mendapatkan input itu sudah agak besar. Menurut saya, tadi saya juga sempat ngobrol dengan Mas Akmal, kita sudah di jenjang SMA, SMK, dan itu sudah, karakter itu sudah terbentuk lama dari sejak mereka itu kecil, mereka itu di PAUD. Nah, mungkin hal-hal yang perlu kita duduk bersama, kemudian diskusikan, kemudian apa yang perlu digarap anak itu, soft skillnya itu, bahwa mereka digarap ya dari kecil memang. Nah itu artinya kan berbagai pihak, berbagi tugas untuk menggarap itu. Kemudian Bapak dan Ibu, ya mungkin itu yang coba kami sampaikan. Ini Pak Yanta mungkin nanti ditambah oleh Pak Yanta, bisa dilengkapi lagi terkait budaya juga Bapak dan Ibu. Kearifan lokal tadi disampaikan oleh Pak Bagus, benar sekali bahwa anak-anak yang sudah lulusan yang sudah diterima di perusahaan itu juga turnovernya juga tinggi karena tadi alasan-alasan budaya, dan itu juga sebenarnya dari IBK pun mungkin belum memenuhi apa yang diharapkan. Misalnya begini, contoh konkretnya saja, mungkin lulusan itu ada di daerah pegunungan dan itu kawasan industrinya ada di daerah laut. Sementara mereka itu sangat kekurangan dan tidak bisa untuk transportasi itu. Artinya di industri itu tidak ada fasilitas misalkan mes gitu untuk bisa menampung orang-orang yang bekerja di situ begitu. Jadi pengalaman kami di KIK itu, khususnya di KIK belum ada mes sehingga mereka kesulitan dalam transportasi. Jadi hal-hal mungkin itu yang bisa didalami, hal-hal kecil yang bisa digarap lebih lanjut. Dan mungkin dari awal KITB khususnya, mungkin Mas Bagus, kami sebenarnya beberapa waktu yang lalu sudah diundang juga FGD juga terkait menyiapkan lulusan yang sesuai dengan yang diharapkan oleh industri yang ada di Kabupaten Batang. Namun demikian, dulu kami pernah menyampaikan bahwa sebenarnya perusahaan apa saja sih yang ada di KITB nantinya. Kami ingin tahu spesifikasinya yang dibutuhkan oleh kawasan industri di sini itu bidang apa saja, terus yang seperti apa pengennya. Nah itu kami belum dapat, sehingga sebenarnya kalau kami sudah dapat, kan kami bisa menggarap itu sejak dari anak itu kelas 10 itu. Kami fokuskan ke keterampilannya, kemudian soft skillnya atau budaya kerjanya seperti yang mereka inginkan. Namun sampai saat ini sepertinya kami belum dapat informasi. Ya. Mungkin itu dulu yang bisa mengawali diskusi dari kami. Menyampaikan salam dari Bapak Ketua Ibu Muhammad dan Syadir. Yang pertama, Apindo, Pak, Bapak Ibu sekalian. Apindo ini adalah tujuannya adalah intinya menciptakan iklim usaha yang kondusif, yang baik di dunia perusahaan. Ya, salah satunya yang mungkin yang sering setiap tahunnya rutinitas yang diturunkan itu adalah perundingan UMK. Jadi UMK di Kabupaten Batang khususnya ini bersama Apindo, bersama SMSI, kemudian bersama dengan Naker, kemudian dari unsur pendidikan juga ada, industri juga ada, itu dikelola bareng-bareng, dalam arti dirapatkan bareng-bareng untuk menciptakan UMK yang sesuai untuk kondisitas daripada perusahaan yang ada. Terkait materi hari ini ada 3
3 poin Pak yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami curhati Pak. Dalam arti perusahaan ini tentunya kan intinya menghasilkan profit, tetapi ada beberapa kendala terkait dengan SDM ini. Yang pertama adalah beberapa tahun ini hasil rekrutmen khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang khusus, dalam arti mungkin contohnya dari kami ini adalah Prima Tesco Pak. Setelah adanya yang program zonasi itu Pak ya, program zonasi itu kan mungkin kalau waktu sebelumnya tidak ada zonasi itu mungkin yang mendaftar yang benar-benar suka dengan tekstil, tapi karena adanya zonasi ini dari SMK ini juga mengeluh ini Pak, SMK Tekstil di Pekalongan ini mengeluh, Pak mohon maaf ini Pak, yang mendaftar ini ya yang penting mereka sekolah saja Pak, tidak benar-benar suka dengan pertekstilan ini. Satu sisi ketika mereka sudah lulus ya tentunya mereka pun hasilnya tidak maksimal juga. Dan ketika kita rekrut ya memang berbeda dengan jauh-jauh hari sebelumnya, jauh-jauh tahun sebelumnya, ya itu kembali Pak, itu masih menjadi PR ini juga. Ketika kita membutuhkan tenaga ahli dari pihak tekstil tersebut, kita tes, waduh kok hasilnya biasa-biasa aja. Jadi mohon pemikirannya Bapak untuk bisa jadi kalau SMK itu ya benar-benar yang mensukai daripada industri tersebut. Mungkin contoh kasusnya kalau sudah di tekstil, ada juga jenjang berikutnya kan ST3 di Bandung itu Pak. Dan kemudian itu bisa menjadi pemikiran juga Pak. Yang kedua adalah saya dapat bocoran juga, dapat teman-teman Apindo, sesama Apindo, memang ada perusahaan yang masih susah mencari tenaga kerjanya Pak. Contoh kita bisa sebut adalah di bagian garment Pak. Jadi ada perusahaan itu yang sampai sekarang itu masih belum bisa menerima tenaga kerja yang sesuai ahlinya. Karena garment satu sisi kan menjahit Pak ya. Jadi dia, saya sudah mencari tenaga kerja yang sudah bisa menjahit, tapi satu sisi kok tidak ada yang bisa menjahit. Kemudian juga ada juga yang di Batang Timur itu di peternakan Pak ya, di sana ada perusahaan pakan ternak, itu juga masih susah mencari tenaga ahlinya tersebut dalam arti SMK ini. Kemudian poin yang ketiga ini Pak, mungkin sudah disebutkan di sebelumnya bahwa kalau bahasa di kami itu, kalau di bahasa Pak Akmal tadi adalah soft skill dan hard skill. Jadi kalau sudah 3 tahun, nah itu teknisnya kelihatan Pak, bagaimana dia berhubungan dengan teman-temannya, bagaimana dia berhubungan dengan atasannya, dengan bawahannya. Itu memang satu sisi tugas daripada perusahaan itu tersebut untuk bisa mengelola tenaga kerja yang baik. Cuman ya memang kita selalu berkoordinasi lah, kita selalu memberi coaching dan konseling kepada tenaga kerja tersebut. Ya mungkin kalau di dunia pendidikannya mungkin ada bahasanya pelajaran terkait dengan soft skill tersebut. Mungkin dari kami 3 poin itu yang bisa kami sampaikan, semoga bisa menambah pencerahan untuk perusahaan kami tersebut. Kalau terkait urusan SDM Pak, saya SDM kantor, saya Pak untuk pegawaian, namun mungkin sedikit nanti apa yang saya ketahui tentang tenaga kerja saya berusaha menjawab. Namun apabila ada kekurangan data nanti kami siap mengatasi seperti itu. Untuk TPT di Batam di tahun 2022 ini ada kenaikan Bapak, yang di tahun 2021 itu ada 6,59%. Di tahun 2022 ini ada 6,64%. Jadi ada kenaikan 0,05% terkait TPT di Batam. Kemudian sesuai dengan tupoksi kami terkait dengan tenaga kerja, kami menyiapkan tenaga kerja yang siap untuk bekerja di TPT maupun di tempat perusahaan lain, dan kami juga melatih dari lulusan SMK maupun perguruan tinggi yang sekiranya masih membutuhkan keterampilan khusus. Kami BLK siap melatih. Di tahun 2022 kami sudah melatih 336 orang. Untuk yang diterimanya nyun sewu, karena biasanya itu kami belum, memang di
pelatihan kami belum ada aplikasi khusus yang bisa bahasanya kita mengeluarkan berapa siswa dan berapa orang yang diterima. Kami belum punya secara detailnya Pak, namun sebagian memang sudah ada yang bekerja di perusahaan-perusahaan yang ada di Batang. Kemudian terkait dengan tenaga kerja, kami Dinas Tenaga Kerja Batang sudah berusaha untuk bahasanya menjembatani antara perusahaan dengan calon pencari kerja, dengan adanya inovasi Batang Karir yang merupakan turunan dari aplikasi Siap Kerja dari Kementerian, kemudian Emakaryo di Provinsi Jawa Tengah. Di kami Batang ada aplikasi Batang Karir. Di situ kami bisa memunculkan 10 item Pak. Di situ ada salah satu 10 semuanya saya bacain ya Pak, biar tahu apa saja yang ada di Batang Karir. Yang pertama, jumlah perusahaan yang sudah membuat akun di Batang Karir sampai dengan tanggal 21 Juli ini ada 42. Terus jumlah perusahaan yang sudah memposting lowongan pekerjaan di Batang Karir ada 28. Terus jumlah lowongan kerja yang diupload di Batang Karir ada 18. Jumlah talent atau pencari kerja yang mendaftar untuk keseluruhan lowongan kerja ada 22.006. Terus jumlah pelamar atau talent pencari kerja yang diterima, jauh banget ini Pak, dari jumlah segitu yang diterima cuma 12. Kemudian jumlah pelamar atau talent atau pencari kerja yang ditolak ada 2.307. Terus jumlah pelamar atau talent pencari kerja yang belum mendapat validasi cukup banyak, 19.687. Jumlah lowongan kerja yang sudah dilaporkan perusahaan ada 27. Kemudian jumlah lowongan kerja yang tidak mendapat pelamar, salah satunya seperti yang disampaikan dari Apindo itu ada yang tidak mendapat pelamar, yang sudah perusahaan yang sudah mendaftar di Batang Karir itu ada 3, tidak mendapat pelamar sama sekali. Kemudian jumlah pencari kerja terdaftar di Batang Karir ada 14.424. Itu terkait dengan aplikasi Batang Karirnya Pak. Kemudian di Naker untuk tahun 2023 ini kami juga membuka pelatihan. Kalau kita mengandalkan dana dari APBD saja sangat sedikit Pak, karena kita hanya dapat 10 paket dari APBD. Namun kita berusaha bagaimanapun caranya agar bisa tetap melaksanakan kegiatan pelatihan. Kami meminta bantuan di APBN. Kita di APBN malah lebih banyak dari anggaran APBD-nya, kita dapat 12 paket. Di satu kelasnya itu ada 16 orang. Dan satu lagi yang terbaru dari kami itu kita ada kerjasama yang MOU-nya belum selesai sampai hari ini. Namun untuk perekrutannya sudah dilaksanakan dengan Nestle Pak. Kita ada satu paket magang kalau nggak salah itu namanya magang atau apa kurang paham. Ada 20 orang. Ini sudah mulai diperekrutan. Ada 20 orang dari 40 pelamar yang disaring ada 20. Untuk APBD berarti total yang akan dilatih di tahun 2023 ini ada 160 orang, sebagian sudah dilaksanakan, sebagian masih proses. Yang APBN ada 12 paket, satu kelasnya 16, jadi totalnya ada 192 orang, ditambah dari yang magang itu 20. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya mewakili Kabid Perindustrian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sibanati. Yang strategi yang telah dilakukan di Sporindak, salah satunya penyelenggaraan program pendidikan pelatihan dan bimbingan teknis bagi SDM industri seperti Bintek Produksi, bidang IKM, pangan dan konveksi, pelatihan leading bagi SDM IHT, Bintek Produksi IKM mebel dan kerajinan kayu, dan desain dan promosi produk melalui sosial media. Mungkin masalah yang sering terjadi itu SDM pendidiknya masih kurang Pak. Terus sarkas mungkin sarkas yang tidak berfungsi seperti alat melinting, terus tempat untuk studio promosinya itu kurang lengkap gitu Pak.
Terus untuk mungkin rekomendasi strategi yang akan datang itu tetap sama Pak, penyelenggaraan promosi pendidikan, pelatihan, bimbingan teknis bagi SDM industri, terus pendampingan dan fasilitasi pelaku usaha dan secara kontinu, terus digilitasi pelaku usaha dan produk UKM. Selebihnya nanti Disperindak akan mengisi form secara itu Pak, soalnya saya dari staf program yang dimintai datang tadi pagi Pak. Terima kasih Pak. Bisa saya memberikan masukan ini hanya data alumni memang, karena di SMA 1 Batang ini berarti sudah sejak 1 tahun yang lalu sudah ada PKK, berusaha kerja khusus. Ini untuk data yang rekap tahun 2023 yang melanjutkan kuliah itu 198 siswa, yang bekerja itu 37, yang wirausaha itu 9, lainnya itu masih mungkin menunggu ya, ada yang bekerja kemudian lanjut kuliah juga, ada yang masih menganggur, dan yang tidak ada respon itu 19 siswa. Karena anak-anak ini yang kuliah saja untuk tahun ini juga masih karakternya itu di siswa kami itu masih cenderung lebih idealis gitu. Jadi misalkan contoh saja yang melanjutkan misalnya ke perguruan tinggi yang tidak berakreditasi, misalnya swasta itu juga jarang sekali dilirik ya. Misalkan kalau sudah dapat UNES masih ditinggal gitu, lebih cenderung mencari yang lebih tinggi di UI atau di UGM. Sehingga biasanya masih masa 1 tahun jalani, kemudian keluar lagi cari yang lain yang lebih memuaskan ke anak-anak, karena merasa bahwa anak-anak ini mau kemungkinan salah jurusan sehingga belum ada kemantapan untuk pandangan bahwa jurusan yang saya ambil ini kok tidak pas. Kadang-kadang juga kuliah 1 tahun dicoba lanjut ke PPK, kedinasan. Nah ini yang kadang-kadang tidak eman-eman gitu, pokoknya tinggal gitu saja, lebih lanjut ke kedinasannya, ke kepolisian, ke mana yang sekiranya dia harus sebagai batu loncatan. Itu kebanyakan dari siswa-siswa kita seperti itu. Kemudian untuk yang bekerja itu pun juga kita ada PKK, itu pun juga sepertinya tidak laris ya Pak. Walaupun kita menampung 30% lulusan yang tidak melanjutkan untuk bekerja, kita sudah memberikan loker-loker lewat BKK. BKK itu yang menangani kita itu guru BK, saya dengan teman-teman, dan beberapa tim dari IT, ada guru informatika di situ ya. Itu pun mereka adalah guru-guru yang tadinya basicnya dari SMK Belado dan SMK Negeri 4 Pekalongan. Itu terus kemudian kita buka loker ya, buka PKK, kemudian juga ada surat izinnya 1 tahun yang lalu ke Disnakerta gitu. Tapi kenyataannya ketika kita merekrut lewat Telegram, lewat Facebook, lewat ini, kalau anak-anak lebih nggak suka itu loh, yang misalnya kita menawarkan ke Indomaret misalnya, ya hanya video saja, nggak diambil itu. Kemudian kita juga kemarin ada yang merekrut yang di PLTU juga tidak ini gitu. Jadi kita itu malah lebih kalau anak datang ya baru kita layani, kalau
ditampilkan informasi malah sama sekali kadang-kadang tidak ada yang meminati gitu. Itu mungkin dari kita SMA 1 Batam. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih ada satu kekurangan. Untuk ini Bu, pengembangan karakternya seperti apa, kemudian terkait ini skill yang ada di SMA itu sejauh mana itu? Kalau di kita sudah ada pendidikan karakter P5, sudah 1 tahun kelas 10 yang kurikulum merdeka. P5 itu apa? P5 itu pemuda pelajar Pancasila. Profil penguatan profil pelajar Pancasila, bukan pemuda Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila. Baru 1 tahun ini Pak. Ini mau jalan yang ke kelas 11 dan yang kelas 10. Kendala-kendala yang dihadapi apa Bu dalam pengembangan karakter anak? Terima kasih. Untuk kendala itu banyak sekali Pak kalau untuk produk pelajar Pancasila ini, karena di sini itu membutuhkan biaya. Jadi kayak seperti yang kemarin itu kan kita kalau yang program pelajar Pancasila yang pertama itu kan dengan pemanasan global, kemudian mereka juga kearifan lokal. Nah di situ dengan kearifan lokal mereka di tingkat tunggal-tunggal di situ nanti mereka membudidayakan apa yang ada di Batam ini. Nah mereka berusaha, kemudian mereka ya di situ ada proses jual beli juga. Jadi dari kelas 10 kan ada 10 kelas kemarin, 10 kelas dari profil pelajar Pancasila kita melatih anak untuk wirausaha juga. Nah di situ itu untuk yang semester 1. Yang semester 2-nya ini kebinekaan mereka dengan di Batam ini ada apa, kemudian yang harus dikembangkan wisatanya apa, kebinekaan di Batamnya ada. Itu untuk yang semester 2 itu biayanya sangat tinggi. Nah itu kalau di proses untuk ke sekolahan itu kami tidak bisa membiayai, jadi dibebankan ke anak, sehingga ini kadang terjadi salah paham dari orang tua dengan guru, dikira kita mengadakan pungutan biaya. Padahal itu sebenarnya tidak seperti itu. Karena memang ini kita untuk membentuk anak itu agar menjadi benar-benar profil pelajar Pancasila itu ada di dalam hatinya. Karena ini walaupun mereka lulusan SMA tapi bisa berkarya seperti SMA, seperti itu. Kendalanya itu memang di biaya. Oh satu lagi Pak mau menambahkan dari Pak Pandi tadi ya, karena SMA itu hanya sedikit di Batam ini SMA sedikit, sehingga anak-anak yang berpotensi untuk masuk ke SMA negeri itu sedikit sekali karena kuotanya yang tidak mencukupi. Seperti tulis itu kan tidak ada sekolahan. Anak-anak yang berprestasi mau masuk ke SMA 1 Batam, ke SMK jalur prestasi itu nggak bisa masuk juga karena terbatas. Nah, iya. Kemudian kalau bisa ya memang SMA itu harus ditambah per kecamatan. Itu tambahan dari kami. Dengan SMA itu akhirnya yang tadinya kita itu banyak materi yang ini dikurangi, itu pun akan mengurangi daya pikir anak kita Pak sebenarnya. Iya. Dengan kurikulum yang seharusnya satu semester ini ada 4 KJ hanya 1 KJ. Nah itu mengurangi, jadi ilmu yang masuk juga agak berkurang. Makanya adanya profil pelajar Pancasila ini. Kalau kurikulumnya gimana? Ekstrakurikuler masih berjalan, ya, tapi yaitu Pak dengan dana yang seadanya. Minim sekali dana memang untuk itu. Ya, ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi dunia SMA ya, anak-anak SMA. Kebetulan istri saya juga mengajar SMA, sama di cuma ngajarnya ngajar di desa. Dirinya sendiri juga pakar kesiswaan, jadi tahu persis
sepak terjang terkait dengan karakter anak IPS dengan IPA, baik dalam kognitifnya, karakternya, jadi data-data sendiri dalam ini menerapkan kurikulum merdeka. Ya paling tidak itu kesiapan SDM tenaga pendidik dan tenaga pendidikannya itu juga menjadi pertimbangan tersendiri dalam mensikapi era yang sekarang ini, di mana lulusan harus siap sebenarnya ya. Dari mewakili duta dari SMK, kebetulan kami sendiri ketua MKKS SMK, Bapak yang saya hormati. Kami hadir sendiri Pak Bagus, ya, karena ada FGD yang menurut kami menarik, ya, daya saing SDM. Bapak Ibu yang kami hormati, bicara masalah SMK ini memang menjadi trending topic. Ya. Nah, karena trending topiknya ini, maka kadang-kadang teman-teman SMA ini cemburu. Ya, cemburu masalah bantuan, ya, katanya SMK itu dilelo-lelo, ya. Bantuannya luar biasa, apalagi sekolah PK itu bermiliar-miliar, sampai ada yang puluhan miliar. Karena apa? Karena menggandeng dari konsorsium. Nah, konsorsium ini adalah gabungan industri-industri, ya, sehingga luar biasa. Namun demikian yang cukup menyakitkan, Pak, ya, sudah SMK bisa, SMK hebat, SMK luar biasa, tetapi isu yang berkembang, ya, judulnya sakitnya di sini, ya. SMK adalah penyumbang pengangguran tertinggi. Nah, ini berkaitan dengan itu nanti kami sedikit matur Pak Fatah, Pak Bagus, Pak Kamal. Jadi SMK itu mempunyai satu alur atau tujuan kalau kami bisa sampaikan ini program SMK itu alurnya itu ke PMD. Ini saya kira sudah sering kita dengar. PMD, B itu bekerja, M itu melanjutkan, dan W itu wirausaha. Nah, berkaitan dengan itu, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, melalui ya survei ringan yang sering kami lakukan, walaupun ya barangkali keakuratan tidak detail sekali, tapi mendekati. Dari BND ini kalau prosentase lulusan, ya seperti yang disampaikan Ibu Nunik tadi, memang setiap tahun itu fluktuatif, tapi secara garis besar yang melanjutkan ini rata-rata itu, maaf, bekerja, yang bekerja itu 80%. Maksud kami yang minat bekerja itu 80%. Kemudian yang melanjutkan ini 10%. Kemudian yang wirausaha ini kurang lebih 10%. Nah, nanti akan ada analisisnya. Yang bekerja, ya, yang minat bekerja, anak-anak kami ini kurang lebih 80%. Nah, tadi disampaikan dan ini sudah merupakan wacana yang sudah istilahnya dikemas oleh masyarakat bahwa SMK itu penyumbang pengangguran tertinggi. Ini sebenarnya ya membuat telinga kita agak memerah gitu. Karena kondisi realnya ini mestinya ya tidak begitu amat. Ya. Barangkali kenapa bisa seperti itu? Ya, ini ada beberapa penyebab. Di antaranya tadi, ya, di antaranya anak-anak kami ini yang lulus belum semuanya 18 tahun. Bahkan ada yang 16 tahun ini sudah lulus. Ya, sebagian besar 17 tahun. Sehingga di Undang-Undang Tenaga Kerja ini kalau belum 18 tahun memang belum bisa bekerja di dunia usaha dan dunia industri. Nah, ini juga menyebabkan persentase pengangguran ini akan memberikan satu sumbang terbesar. Makanya kami pernah menyampaikan pada saat audiensi dengan Kementerian Tenaga Kerja di Bandung saat itu, bahkan bersama staf khusus Presiden, bagaimana apakah dengan kondisi real yang seperti ini, ya, apakah mungkin bisa di upgrade begitu, ya, peraturannya ini
ya ditawarlah maju 1 tahun misalnya seperti itu, karena melihat situasi dan kondisi ya bahwa alumni SMK ini sebagian besar 17 tahun. Ini akan berpengaruh terhadap tadi pengangguran penyumbangan terbesar. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, menurut hemat kami bahwa penyumbangan SMK terbesar ini juga dipengaruhi oleh tidak balance-nya antara jumlah alumni dengan lapangan kerja yang ada. Ini jelas berpengaruh ini. Sekarang di Batang sendiri ya, di Batang itu ada 29 SMK Bapak ya. Kalau jumlah total muridnya terkini ya, baru semalam ini kami masak begitu, total kelas 1, 2, 3 atau 10, 11, 12 itu ada 14.600-an, sehingga alumni per tahun rata-rata 4.500-an seperti yang disampaikan dulu, 4.500-an dengan berbagai macam konten, berbagai macam jurusan. Nah, dari 4.500 ini baru SMK ya, sedangkan bagaimana lapangan kerja yang ada di kabupaten kita ini ya, adakah bisa menyerap sebesar itu sekarang ini? Memang ada KITB, ada Batang Aparel, ini kan KITB juga baru proses, yang baru eksis ini sepatu ya, sepatu insya Allah 300 sampai 500-an ini sedang digodok untuk tata kelolanya. Nah yang lain-lainnya juga ini ya, 4.500 mungkin ditambah SMA, sehingga bisa saja per tahunnya ini bisa sampai 9.000-an mungkin. Nah ini jelas itu akan menjadi penyumbang pengangguran nih, karena tadi 80% berminat bekerja tetapi lapangan kerja tidak linear dengan jumlah lulusannya ini. Nah kemudian Pak Fatah yang kami hormati, yang sudah dilakukan berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja ini seperti apa ya. Kurikulum Pak Yun Sewu ya, memang betul kami rasakan ya, 5 tahun terakhir ini kalau saya melihat ini, 5 tahun terakhir ini memang untuk SMK ini semakin concern. Kalau dulu SMK ini konsentrasinya masih kompetensi Pak, artinya hard skillnya ya, terampil mahir ya gitu. Sementara untuk soft skillnya ini hanya semacam sampiran gitu. Bagaimana budaya kerja, budaya industri ini tidak digarap secara khusus ya. Ini baru pengamatan kami ya Pak ya. Alhamdulillah 5 tahun terakhir ini dan dengan adanya kurikulum Merdeka ini sudah luar biasa Pak ya. Tadi disampaikan Ibu ya, untuk penggarapan soft skill itu ada P5 ya, penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi alumni kita, bahkan pelajar kita nanti baik dari SD, SMP, SMA, SMK ini semuanya mempunyai profil pelajar Pancasila yang ada 6 Bu ya, 6 karakter itu. 6 karakter itu. Nah, di profil pelajar Pancasila ini Pak, Bu, saya kira kalau semua itu sama dari SD, SMP, SMA itu temanya sama, cuman nanti isinya memang berbeda-beda dan kemasannya ini berbasis proyek Bapak. Kemasannya itu berbasis proyek, misalnya masalah kebinaan global. Nah ini proyek membuat proyek bagaimana agar kebinaan global ini diketahui oleh para siswa. Hanya kadang-kadang Bu nyun sewu nggih, kadang-kadang teman-teman kita ini masih masih belum memperhatikan prosesnya. Padahal maksudnya itu yang lebih penting adalah prosesnya, bukan hasil akhirnya. Nah, kalau itu hasil akhirnya berarti nanti ya seperti prakarya saja. Yang penting ini adalah prosesnya ini. Ya, bagaimana anak berkomunikasi, bagaimana anak kemandiriannya seperti apa, bagaimana anak itu berdiskusi. Prosesnya ini yang penting di situ itu. Sehingga nanti proses ini akan lebih diutamakan, maka konten-konten di dalam P5 ini nanti akan bisa dimiliki oleh anak-anak kita, baik SD, SMP, SMA, dan SMK. Ini jadi pembinaan karakter ini sudah ditangani secara khusus Pak, secara khusus.
Mungkin sekolah-sekolah pun juga kalau yang SMK secara khusus juga Pak, nah, masalah disiplin waktu ya. Di sekolah kami juga sudah seperti itu Pak. Ya, disiplin waktu ini penting sekali. Termasuk potongan rambut ini sudah kita sesuaikan dengan industri. Termasuk masuk di kampus Pak. Masuk di kampus sudah kita sesuaikan dengan industri. Ini jalan orang, ini jalan mobil, jalan motor dan sebagainya sudah kita kemas seperti industri. Ini termasuk mau belajar, ya, baru mau belajar ini juga sudah kita sesuaikan dengan industri. Budaya lingkungannya Pak Saudara. Ya. Budaya membentuk budaya. Ada lingkungan itu, ada pimpinan, ada staf. Maksudnya seperti itu atau lingkungan? Ya, lingkungan sekolah dalam membentuk budaya lingkungan sekolah untuk karakter ini tadi kaitannya dengan karakter itu seperti apa? Yang selama ini kan hanya hard skill yang ditonjolkan, soft skillnya atau pengembangan karakter, membangun karakter budaya di sekolah ini seperti apa? Penanaman pendidikannya. Ya, tadi sudah kami sampaikan ya masalah disiplin, ya disiplin apa ya masuk sekolah, disiplin belajar, ya, disiplin bagaimana apa ya menghormati teman dan lain sebagainya itu, termasuk juga karakter ini Pak. Kemasan untuk ibadah ya. Kalau di tempat kami ibadah ini sudah kita atur demikian rupa Pak. Oke. Jadi di sana kan ada sholat zuhur, ada sholat asar ya. Kalau sudah Allahu Akbar zuhur sudah semuanya berduyun-duyun mengambil wudhu ya, kemudian sholat berjamaah. Asar sebelum pulang juga demikian. Ini dikandung maksud yaitu tadi Pak, melatih untuk berdisiplin, bertanggung jawab terhadap kewajibannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kebetulan SMK Warnasem 100% muslim Pak. Ya. Tapi kelihatannya rata-rata secara umum teman-teman SMA, SMK sudah mengarah ke situ. Dan dari situ Bapak, ya ini ternyata luar biasa pengaruhnya. Ya, anak-anak menjadi santun, menjadi terdidik. Karena sholat Jumat kan khotib-khotibnya juga diambil dari teman-teman guru. Ya, sehingga di situ sambil pembinaan karakter. Tema-tema ceramah, tema-tema khotibnya juga sering kita sesuaikan dengan situasi dan kondisi anak-anak. Gitu. Termasuk pramuka Bapak, ya, pramuka termasuk juga masih apa ya, masih termasuk bagus, ya, pramuka. Nah, pramuka di SMA tentunya berbeda dengan SD, SMP, ya. Pramuka kami juga ada apa ya semacam tugas-tugas khusus berkaitan dengan bagaimana nanti ke depan, ya, bagaimana nanti anak itu mencari kerja, ya, bagaimana anak nanti melanjutkan, ya, dan seterusnya. Itu baru di bekerja ya. Nah tadi sama dengan Ibu, ya, luar biasa Bu, saya salut ya. Kalau di SMK ternyata juga di SMA ada BKK, ya. Saya kira BKK itu hanya ada di SMK. Jadi kami di BKK, di SMK ada Pak, nah, BKK yang menyalurkan tenaga kerja. Namun demikian ya tadi Pak, apa ya, rekrutmen tenaga kerja di SMK ini juga masih relatif sedikit, ya. Yang besar ini memang masih sebatas sekolah-sekolah tertentu, ya. SMK Kandeman itu lumayan BKK-nya, gitu. Tapi untuk yang lain-lain itu masih relatif sepi Pak, ya, untuk rekrutmen tenaga kerja ini. Karena sekali lagi ya kebanyakan ya dari kota-kota besar. Jabodetabek ini biasanya mengambil apa ya tenaga kerja dari lingkungan Batang dan sekitarnya, Semarang gitu. Tapi untuk lingkungan kita memang belum Bu Nuni. Mungkin KIK juga masih berapa, KITB juga masih belum eksis. Saat ini memang masih belum begitu luar biasa Pak. Nggak tahu nanti 2-3 tahun mungkin sudah potret tenaga kerja di Batang sudah mungkin akan berbeda. Ini masalah penyaluran tenaga kerja. Itu Pak. Kemudian yang berikutnya melanjutkan ini poinnya hanya sekitar 10% Pak. Kalau di negeri itu sebenarnya sampai 20%. Tapi setelah kita kombin dengan swasta ternyata hanya sekitar, bahkan kalau detailnya hanya 7,7% Pak. Ini data terakhir yang melanjutkan itu, ya, itu data survei terakhir kemarin. Nah, untuk yang melanjutkan ini Pak Nun Sewu, untuk di SMK ini belum bisa kita garap secara hebat, ya. Artinya tidak seperti di SMA.
Kenapa belum kita garap secara hebat? Ya memang sebenarnya tujuan kami bukan pada poin ini, bukan pada poin melanjutkan, sehingga ini belum kita garap secara khusus. Kalau di SMA mesti sudah digarap secara khusus. Yang mau melanjutkan ini berapa siswa, mungkin sudah digodok di situ. Ada apa ya istilahnya penguatan berkaitan dengan mungkin latihan soal, ada bimbingan secara khusus. Tapi kalau di SMK barangkali bimbingannya hanya bimbingan melalui BPPK ini, belum sampai mendatangkan narasumber dan sebagainya, karena prosentasenya memang kecil gitu. Kemudian yang wirausaha, Pak. Wirausaha ini memang juga masih relatif kecil, Pak, masih kurang lebih 10%-an. Nah, karena memang wirausaha ini ya perlu modal, Pak. Ya, wirausaha kan memang perlu modal, sehingga anak-anak kami yang baru lulus tentunya memang belum dimiliki modal. Sehingga saya salut sekali tadi mendengar presentasi paparan dari Mas Wandi bahwa di SMP ini ada muatan lokal wirausaha. Ini luar biasa, Pak. Ini baru bahkan dari SD ya. Iya. Ini baru kemarin kami lamunkan seperti itu. Ya, lamunan kami ya janjane ya masalah wirausaha ini apa ya harusnya tidak hanya di SMK, karena ya, yang jualan juga jual anak-anak, yang memimpin anak, guru-guru tinggal memantau saja memimpin. Ya, bahkan dengan teknologi sekarang ini ada apa ya pemasaran yang melalui IT, ya, ada BIPLI dan lain sebagainya, itu kami sudah ke sana, ya, sehingga sekarang ini bahkan kami sering menggelurakan berkaitan dengan wirausaha ini. Bahkan anak-anak SMK nanti, kalau kami sering memberikan iming-iming kepada anak-anak itu, ya, anak-anak coba kamu lihat, udah tetangga sekitar kalian, ya, yang mobilnya bagus banyak, ya, yang rumahnya bagus kamu lihat, ya, yang tanahnya di mana-mana kamu lihat, itu pegawai atau orang wirausaha. Oh iya, lihat anak-anak berpikir, oh iya ya. Ya, ternyata orang yang hebat-hebat sukses dalam arti secara ya, harta benda ternyata kebanyakan adalah orang-orang yang berwirausaha. Ya, jadi apa ya setuman kami dari sisi itu, sehingga mulai sekarang ini anak-anak kami kelihatannya sudah mulai gayeng untuk belajar berwirausaha. Makanya nanti kalau program SD SMP ini dikembangkan, ya, sehingga nanti masuk di SMK dan SMA, ini tinggal nanti pengembangannya, tinggal mau dipoles seperti apa, maka tidak selalu mengandalkan bekerja, ya, tapi wirausaha dan wirausaha, sehingga SMK nanti tidak hanya sekedar menjadi pekerja-pekerja yang baik, tetapi juga menjadi juragan-juragan yang hebat. Saya kira itu, Pak, ya, gambaran secara umum SMK itu, ya. Tadi kenapa SMK penyumbangan tertinggi, analisisnya seperti itu. Yang melanjutkan seperti itu, dan yang wirausaha gambarannya di satu itu mindsetnya kan kuliahnya lebih banyak siswanya, hanya kerja sedikit, tapi mindset kita itu kerja dulu kan, kalau ada kesempatan baru kuliah, seperti itu. Nah, memang dari tahun ke tahun lulusan dari SMA Islam itu ketika 100% itu hanya 10% atau 15% yang melanjutkan, sisanya ya bekerja, seperti itu. Nah, untuk peningkatan SDM sendiri itu kami kerjasama, Pak. Jadi menyiapkan anak-anak SMA kami itu, salah satunya satu bekerjasama dengan PLK, satu untuk keterampilan menjahit, yang kedua pernah mengadakan kerjasama di bidang las, seperti itu. Nah, memang yang dibutuhkan di Batang, pemikiran kami hanya dua duluan, seperti itu, di aparel dan nanti di PLTU. Kebetulan anak-anak kami juga di aparel banyak, dan di PLTU hanya beberapa. Nah, itu untuk hard skillnya, tapi soft skillnya itu memang kami sangat membutuhkan, Pak. Anak-anak ketika bisa menjahit itu ketika di pabrik sarung, ketika tes itu hanya disuruh tes jahit,
lurus lah, tapi mentalnya anak kita kan itu lah, kurang lah. Jadi ketika diajarkan dari pihak kan menjahit itu bisa, tapi ketika di sana ketika di tes itu sebenarnya tidak lulus seperti itu. Jadi perlu skillnya, mentalnya lah, seperti itu. Dan kemudian dari pihak kami juga satu fasilitas Pak, seperti itu. Fasilitas memang untuk menyiapkan anak-anak kita siap bekerja itu kurang. Apalagi juga tadi disampaikan dari Sabdit, keterkaitan antara kurikulum dengan apa yang diperlukan untuk industri sekarang di Kabupaten Batang itu belum ada sinergi Pak. Kita belum tahu, oh di Batang itu untuk lulusan SMA yang perlu digali itu apa, untuk disiapkan itu apa, seperti itu Pak. Hanya itu Pak yang bisa saya sampaikan. Langsung saja Pak. Saya hanya ingin ini Pak, ikut meneliti masalah gitu Pak. Mumpung ada peneliti di sini, jadi terkait membangun SDM. Jadi ini Pak, kita punya masalah. Angka kemiskinan kita dari 2017 itu kita 10,8. Kemudian TPT-nya saat itu 5,82. Kemudian 2018 kemiskinannya turun 8,69, TPT juga turun 4,23. 2019 turun lagi Pak, kemiskinan turun, TPT juga turun. 2020 karena ada COVID naik jadi 9,13 kemiskinannya. Tadi yang 2018 itu 8,69, TPT 4,23. 2019 8,35, TPT 4,16 turun. Kemudian 2020 naik jadi 9,13, TPT-nya juga naik Pak, 6,92. 2021 masih naik Pak, 9,68, TPT-nya turun 6,59. Tapi Pak, di 2022 itu anomali Pak, kita kemiskinannya turun agak lumayan gitu, sudah 8,98, TPT-nya naik Pak, 6,64. Nah ini yang sedang kita pikirkan, kenapa kemiskinannya turun tapi TPT-nya malah tambah naik gitu. Barangkali Bapak punya pengalaman di daerah lain atau ada penelitian kenapa bisa seperti itu, dan untuk seperti itu kita nitip kira-kira strateginya nanti seperti apa Pak. Kemudian yang kedua Bapak, untuk membangun SDM itu mohon tidak dilupakan teman-teman kita yang disabilitas Bapak. Jadi dari tadi saya dengar sepertinya mohon maaf saya terlambat datang ya, barangkali tadi sudah sempat dibahas. Untuk teman-teman disabilitas kita ada satu sekolah SLB itu adanya di Kecamatan Batang, jadi di Batang sebelah barat. Sementara wilayah kita itu memanjang Pak, dari Gringsing sampai ke Batang itu sekitar 30-an kilo, enggak 45 atau 48 kilo. Itu dari Batang sampai ke Gringsing. Bisa dibayangkan ketika ada disabilitas di Gringsing ingin sekolah, maka akan mengalami kesulitan gitu. Kemudian wilayah atas juga ketika akan sekolah juga mengalami kesulitan Bapak. Kemarin waktu Musrembang itu dari perwakilan disabilitas sempat mengungkapkan mohon diberikan fasilitas transportasi untuk siswa. Jadi siswa disabilitas itu supaya bagaimana caranya supaya mereka mudah menjangkau sekolah gitu Pak. Bisa akses, bisa transportasinya, sarana transportasinya mungkin semacam di sekolah seperti itu. Itu kemarin yang diungkapkan di Musrembang oleh perwakilan disabilitas. Kami sudah pernah ke Dinas Pendidikan untuk, jadi ada rapat dengan Dinas Pendidikan, kita sudah menyampaikan keinginan untuk minta dibangunkan SLB di Indonesia, di Batang bagian timur. Tapi kembali lagi yang diperlukan adalah tanah. Jadi lokasinya yang kita belum ada, Mas Wadi.
Ya, di itu sebelah sudah timur. diselesaikan dengan program sekolah inklusi setiap kecamatan. Kami Berarti sudah pakai itu. melakukan pendataan anak disabilitas pada daerah baru ini. Itu nanti dikelompokkan, misalnya kecamatan Geringsing ini ada anak disabilitas misalnya 1, 2. Jadi yang paling dekat di sekolah mana, katakanlah SD Geringsing 1. SD Geringsing 1 itu nanti sekolahnya di situ. Kita berikan fasilitas Geringsing 1. Kita kerjasamakan dengan SLB untuk penguatan gurunya. Untuk SMA, SMK-nya? SMA urusan provinsi. Urusan provinsi, nah, makanya saya ada provinsi ya. SMA alhamdulillah di SMA 1 Batam juga bisa. Itu inklusi namanya. Tapi untuk disabilitas sudah bisa Bapak. Tinggal satu lagi yang tadi seperti disampaikan, ada salah satu yang menyampaikan, kita beberapa tempat itu masih blank spot. Jadi SMK-nya beberapa kecamatan tidak ada SMK negeri maksudnya Pak. SMK negeri itu di Kecamatan Reban, kemudian Tulis, Limpung, Banyu Putih itu tidak ada SMK. Jadi mereka kesulitan untuk sekolah di negeri Bapak. Kita sudah mengusulkan tapi kemungkinan dalam waktu dekat yang akan didirikan itu ditulis, SMK ditulis. Itu sedang proses pengusulan. Tapi di kecamatan lain sampai saat ini belum ada inisiasi untuk pendirian SMA SMK. Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.